Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama, bersehati, menaikkan pujian syukur, penyembahan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu di sepanjang hari-hari hidup kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Tapi kasih setiamu terus kau nyatakan di dalam hidup kami. Di sepanjang hari-hari kami. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada kami mau bermazmur bagi nama selagi kami hidup, selama kami ada. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah bulanmu sejak waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu dalam risau tengah Tuhan, mari kau dengar Tuhan yang hatiku bersuka kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak nyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah,
Aku hendak bernasib baik selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Yang hujan dan yang tadi kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan biar hatiku bersuka yang inilah yang setiap waktu. Banyak hujan yang hatiku bersuka dan hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah.
Haleluya, haleluya. Kami mau bermasmur bagi nama-Mu. Kami memuji, meninggikan Engkau. Sebab Kau yang layak puji disembah selamanya. Selamanya. Ya Allah, ya Allah, ya
Terpujilah kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpuji namamu, terpujilah namamu, Yesus. Sungguh baik Engkau, selamanya Engkau baik, sebab Engkau Allah yang baik. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau. Yang layak dipuji, layak disembah. Mulia Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selamanya Engkau baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia.
Engkau segalanya bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Sebab engkau setia. Telah terbukti kesetiaanmu. Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap sama. Engkau setia. Terpujilah namamu. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab engkau yang memegang tangan kami. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Yesus memberiku kemenangan. Yesus Yesus memberiku kemenangan. Sebab itu kami tidak takut, kami tak gentar, Tuhan. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesus memberiku
kemenangan Yesus berangkat Yesus diriku kemenangan Yesus membantu kemenangan. Sungguh kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang dalam segala keadaan kami. Sebab kami tahu dan kami percaya Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Dalam keadaan sulit sekalipun. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau pegang terus janji firman. Kami simpan dalam hati kami. Sebab pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan tentunya. Dan kita mau terus setia dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Karena kita percaya di dalam segala keadaan kita Tuhan tetap ada, Tuhan setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita mau sama-sama membaca Mazmur 88 dengan judul perikop Doa pada Waktu Sakit Payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengelurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu
aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan diinceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman-teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Ini adalah sebuah ungkapan dari pemazmur, yaitu nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Dari judul yang kita bisa baca, itu bisa membuat kita lebih paham dari setiap ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur. Ini itu doa pada waktu sakit payah. Tentu ini bukan dalam kondisi hanya sekedar sakit batuk, pilek, flu yang ringan, tetapi tentu ini adalah kondisi di mana divonis sebagai penyakit yang mendatangkan kematian. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah, tapi biarlah melalui apa yang kita baca dan seperti apa yang kita ketahui, seperti apa yang dialami Ibu Dorcas hari ini, itu salah satu situasi tentu yang mungkin seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur ketika secara medis seperti apa yang digambarkan pemazmur ini kan sudah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur, seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Menghadapi situasi, menghadapi penyakit, maaf, yang membawa kematian, yang tentu bukan perkara yang mudah untuk dihadapi oleh sebagian besar orang. Tetapi sekali lagi kita mau belajar dari pemazmur. Dia tetap berkata, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Karena pemazmur mempunyai alasan seperti ayat-ayat di atasnya. Karena keajaiban Tuhan itu nggak akan mungkin dilihat di dalam dunia orang mati. Nggak mungkin juga orang-orang yang sudah meninggal bersyukur. Tetapi selama masih hidup inilah, sekalipun sangat tipis harapan, justru di momen-momen seperti itulah iman, pengharapan kepada Tuhan yang akan mendatangkan mujizat. Kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang orang yang berpenyakit kusta, 4 orang berpenyakit kusta di pintu gerbang Samaria, yang seperti saya katakan mereka hanya mempunyai harapan hidup 25%, tetapi dengan harapan yang begitu tipis mereka tetap beriman dan bertindak, dan mereka akhirnya melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang mungkin secara daging, secara natural manusiawi, kedagingan, sulit untuk bersyukur. Tapi pemazmur hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, itu waktu kita masih hidup. Sekalipun kondisinya seakan-akan sudah, yang saya bacakan tadi ayat yang keberapa ya, telah dianggap seperti orang yang turun ke liang kubur. Karena selama kita masih bisa bernafas, selama orang-orang masih melihat kita, itulah waktu di mana kita tetap dapat bersyukur dalam segala keadaan. Karena tadi juga dikatakan dunia orang mati itu adalah negeri segala lupa.
Orang nggak akan ingat lagi, orang nggak akan ingat karena orang nggak akan lihat kita lagi. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca sebuah tulisan, kalau hari kematian itu tiba, mungkin orang hanya akan menangis 1-2 hari waktu jenazah kita masih disemayamkan. Tapi ketika mereka pulang dari pemakaman, 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian mereka akan melupakan. Hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang akan ingat kepada kita. Karena kehidupan harus tetap berjalan. Yang bekerja harus kembali bekerja. Yang bersekolah harus tetap kembali bersekolah. Yang melakukan aktivitas harus tetap melakukan. Makanya pemazmur katakan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan supaya dia bisa bersyukur. Karena bersyukur itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup. Mujizat, kesembuhan, itu hanyalah bagi orang-orang yang masih hidup. Di dunia orang mati, mujizat tidak diperlukan lagi. Ucapan syukur juga nggak ada gunanya. Oleh sebab itu, hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini adalah sesulit apapun keadaan yang kita alami, bahkan seberat apapun penyakit yang kita harus derita, bahkan dokter bisa memvonis kita itu mendatangkan maut sekalipun. Selagi nafas itu masih ada dalam hidup kita, mari terus bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena berkali-kali juga kita sudah diingatkan dan diajar, seperti yang saya katakan, sakit itu bukan masalah, karena sakit itu hanyalah sebuah situasi di mana Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa dia sanggup menyembuhkan. Jadi artinya selama masih bernafas, selama masih ada kehidupan, mari terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur, kalau Bapak Ibu baca kalimat demi kalimat, seakan-akan itu sudah benar-benar sudah seperti telur di ujung tanduk. Udah nggak ada harapan. Tetapi mari kita terus belajar seperti apa yang diungkapkan Daud. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Tentu ini bukan hanya situasi di mana kita sakit, tetapi situasi-situasi yang lain yang melilit hidup kita, yang menjerat hidup kita, yang membuat sepertinya bernafas pun kita susah, kita mengalami kesesakan. Dan saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sedang mengalami situasi seperti itu, tapi sekali lagi poinnya adalah selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk bersyukur, dan kita punya kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang berkata, dan saya setuju dengan pendapat itu, ketika engkau mengalami situasi sulit, bahkan mungkin keadaan sakit, dia akan memberikan selamat. Selamat karena Anda adalah kandidat, yaitu orang-orang yang akan mengalami kuasa Tuhan. Karena hanya orang sakitlah yang akan mengalami mujizat kesembuhan. Hanya orang yang kekuranganlah akan mengalami mujizat kelimpahan, dicukupkan, diberkati. Hanya orang-orang yang sedang dalam masalahlah yang akan mendapatkan pertolongan. Hanya orang-orang yang sedang menghadapi peperanganlah yang akan mengalami kemenangan. Jadi jangan alergi dengan keadaan sulit. Jangan takut dengan keadaan sulit. Karena justru keadaan sulit itulah media untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Tinggal bagian dari hidup kita. Untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita. Bagian kita adalah terus berharap dan percaya kepada Tuhan.
Dan berkali-kali saya katakan, beda antara percaya dan berusaha percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya keputusan dan cara kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia. Tapi kalau orang yang berusaha menghibur dirinya untuk percaya kepada Tuhan, tapi keputusan dan caranya dia yang ingin atur, tinggal tunggu waktu dia bisa kecewa. Karena dia berpikir kok Tuhan nggak jawab doa. Padahal Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Tapi keputusan dan caranya ya terserah Tuhan. Tapi ketika kita mengatur keputusan dan caranya seperti apa yang kita mau, itu yang akan membuat kita kecewa. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal, sesulit apapun situasi yang kita alami, setipis apapun harapan yang kita punya, teruslah bersyukur. Karena bersyukur itu nggak akan pernah bisa dilakukan di dunia orang mati. Dan mujizat itu tidak akan pernah terjadi di dunia orang mati. Tapi mujizat dan kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi kita yang masih hidup. Sekalipun harapan hidupnya itu sangat tipis. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap hembusan nafas kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi seperti pemazmur ini katakan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk terus berseru dan percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan kembali ayat-ayat ini. Dan saya percaya Tuhan akan banyak bicara secara pribadi ke dalam hidup kita. Tapi sekali lagi poin penting hari ini adalah selama engkau masih bisa bernafas, apapun situasimu, bersyukur dan berharap karena selama hidup mujizat Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami bisa hadir dengan keadaan yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami Tuhan, untuk menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Apapun pergumulan dari kehidupan kami Tuhan, apapun permasalahan ya Tuhan, biarlah kami terus menaruh percaya kepada Engkau. Kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pertolongan-Mu tidak secara otomatis ya Bapa. Pertolongan-Mu ada waktu-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami memiliki cara pandang yang benar ya Tuhan. Dalam kami menanggapi segala masalah, pergumulan, apapun yang kami hadapi hari demi hari, waktu demi waktu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bersama-Mu kami terus akan menikmati kemurahan-Mu. Bersama-Mu kami terus akan menikmati anugerah-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, tangan kasih-Mu terus menyertai kehidupan kami ya Bapa. Yang terus memberikan kami damai-Mu, memberikan kami sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus berkati Pak Heri ya Tuhan. Pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui Pak Heri ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Pak. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami, istri, anak-anak kami, menantu, cucu kami, Tuhan juga berkati ya Bapak. Seperti firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah apapun pergumulan, permasalahan dari keluarga kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap keluarga besar kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga di pagi hari sepakat berdoa buat Ibu Cia ya Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau, pertolongan hanya kepada Engkau Tuhan, atas setiap sakitnya ya Tuhan, setiap organ-organ tubuhnya ya Bapak Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai dokter, tim medis yang menanganinya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dengan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga buat anak-anaknya Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami juga sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapak. Tuhan juga memberikan damai atas bangsa ini, memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga buat pemulihan perekonomian ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan perekonomian bangsa ini. Tuhan bawa bangsa ini lebih hari lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga Tuhan setiap masyarakat Indonesia Tuhan, rakyat Indonesia disejahterakan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati ke pemerintahan kami yang ada ya Bapa, Presiden kami yang saat ini ya Tuhan, dan juga Presiden yang terpilih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus taruh hikmat-Mu atas pemimpin bangsa kami ini Tuhan, untuk membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkuskan dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, supaya hidup kami memuliakan nama. Berkati, lindungi, jagai perjalanan teman-teman kami dari Bangka untuk kembali ke Jambi melalui Palembang. Biar ada sukacita, damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan, sehingga boleh tiba di rumah masing-masing dalam damai sejahtera. Dan sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dan pimpinan pemeliharaan-Mu, dan kami menikmati berkat Tuhan, dan hidup kami jadi berkat, dan Engkau dipermuliakan. Tuhan juga berkati Champion Gathering, SPK malam hari ini dan besok malam. Tuhan bekerja di antara kami, supaya setiap jiwa-jiwa, setiap murid-murid yang baru, mereka boleh mengalami kelepasan, kebebasan, mereka mengalami kelegaan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari penuh berkat ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Masih di Bangka, Will?